Dalam setiap keluarga, ada harapan besar bahwa pencapaian dan nilai-nilai yang telah dibangun akan diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Salah satu hal yang paling diharapkan untuk diwariskan adalah kekayaan. Kekayaan dan warisan menjadi sesuatu yang dibanggakan dan diidamkan banyak orang karena manfaatnya sangat jelas sebagai pondasi kesejahteraan bagi generasi berikutnya, atau dengan kata lain, agar bisa diwariskan dan dinikmati oleh anak cucu mereka. Namun, jika kita melihat kenyataan, beberapa keluarga justru menghadapi tantangan besar di mana kekayaan yang telah susah payah dikumpulkan bisa habis begitu saja ketika sampai di generasi ketiga. Bahkan ada pepatah Tiongkok yang mengatakan bahwa kekayaan tidak akan bertahan sampai generasi ketiga. Pepatah ini bukan hanya dipercaya oleh masyarakat Tiongkok, tetapi juga dianggap sebagai kutukan generasi ketiga di banyak negara lain. Uniknya, pepatah ini ternyata bukan sekedar mitos. Sebuah penelitian oleh Roy Williams dan Vic Fraser yang dilakukan antara tahun 1980 sampai 2000 terhadap 3.200 keluarga dengan kekayaan lebih dari 3 juta dolar menyimpulkan bahwa 95% dari kekayaan keluarga tersebut akan habis setelah generasi ketiga. Artinya, hanya 5% yang berhasil mempertahankannya. Salah satu contoh nyata adalah kisah keluarga Vanderbilt di Amerika Serikat. Cornelis Vanderbilt adalah seorang wirausahawan yang membangun kekayaannya melalui bisnis perkapalan dan kereta api. Ia bahkan sempat menjadi orang terkaya di Amerika. Saat meninggal pada tahun 1877, ia meninggalkan warisan sekitar 100 juta dolar kepada anaknya, yaitu William Henry Vanderbilt. William, sebagai generasi kedua, tidak hanya mempertahankan kekayaan itu, tetapi juga menggandakannya hingga mencapai sekitar 200 juta dolar. Namun ketika kekayaan itu diteruskan ke generasi ketiga, yaitu cucu dari Cornelis, sebagian besar kekayaannya menghilang. Dari 200 juta dolar, tersisa hanya sekitar 1,5 juta dolar. Contoh ini memicu banyak pertanyaan. Sebenarnya apa yang terjadi dengan generasi ketiga? Mengapa mereka sering gagal mempertahankan kekayaan yang telah dikumpulkan dengan kerja keras oleh generasi sebelumnya? Di video kali ini, kita akan membahas hal-hal dan faktor apa saja yang bisa menyebabkan kekayaan habis di generasi ketiga. Mentalitas dan mindset yang berbeda antara generasi menjadi salah satu faktor utama dalam hilangnya kekayaan keluarga. Mari kita mulai dari generasi pertama. Mereka adalah generasi yang menciptakan kekayaan dari nol. Dalam proses membangun itu, mereka menghadapi banyak tantangan dan merasakan langsung jatuh bangunnya perjuangan. Mereka melewati semua itu dengan kerja keras, dedikasi, dan pengorbanan, sehingga mereka memiliki pondasi keuangan yang kuat. Mentalitas mereka terbentuk karena harus bertahan hidup di tengah berbagai kesulitan. Tak heran jika mereka sangat memahami arti nilai uang, pentingnya menabung, dan pentingnya berinvestasi secara baik. Mereka terbiasa hidup hemat dan berhitung karena mereka memulai segalanya dari nol. Lalu di generasi kedua, mereka tumbuh di bawah pengaruh langsung dari generasi pertama. Mereka mewarisi kekayaan sekaligus mentalitas membangun. Mereka melihat langsung perjuangan orang tua mereka dan paham nilai dari setiap rupiah yang dihasilkan. Walaupun hidup dalam kondisi yang lebih nyaman, mereka tetap memiliki keinginan untuk mempertahankan dan mengembangkan kekayaan keluarga. Mereka terbiasa diajari pentingnya pengelolaan uang, investasi, dan hidup sederhana. Sedangkan di generasi ketiga, mereka tumbuh di lingkungan yang jauh lebih nyaman dan stabil secara finansial. Mereka tidak mengalami langsung kesulitan atau perjuangan yang dilalui generasi sebelumnya. Akibatnya, mereka tidak sepenuhnya paham usaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan dan menjaga kekayaan tersebut. Ada beberapa faktor penyebab kekayaan habis di generasi ketiga. Pertama, kurangnya literasi keuangan. Banyak dari mereka tidak mendapatkan pendidikan keuangan yang memadai. Mereka tidak diajarkan cara menabung, pengelolaan uang yang benar, atau berinvestasi dengan bijak. Akibatnya, saat menghadapi tantangan finansial, mereka cenderung mengambil keputusan yang buruk. Kedua, gaya hidup yang mewah dan boros. Mereka terbiasa hidup nyaman. Mereka mungkin jadi konsumtif dan membeli barang-barang mahal tanpa memikirkan dampak jangka panjang terhadap kekayaannya. Ketiga, kurangnya disiplin dan tanggung jawab terhadap keuangan. Karena tidak pernah merasakan sulitnya membangun kekayaan, mereka tidak memiliki dorongan yang kuat untuk mempertahankan atau mengembangkannya. Keempat, adanya perbedaan kondisi ekonomi antar generasi. Bisnis model yang sukses di masa kakek atau orang tua mereka mungkin sudah tidak relevan di era sekarang. Contohnya, kalau dulu bisnis media televisi bisa sangat menguntungkan, sekarang media sudah bergeser ke digital dan sosial media. Jadi, walaupun bisnis modelnya sama, tetapi konteksnya sudah berbeda. Di sisi lain, zaman sekarang justru menawarkan banyak cara untuk menghasilkan uang, seperti content creator, editor, programmer, dan karir-karir digital lainnya.
Wajar saja kalau banyak generasi ketiga lebih memilih kebebasan mengejar karir sendiri daripada meneruskan bisnis keluarga yang dianggap ketinggalan zaman. Faktor lain yang membuat kekayaan habis di generasi ketiga adalah dinamika keluarga yang makin kompleks. Seiring bertambahnya generasi, jumlah keluarga yang mewarisi kekayaan pun semakin banyak. Masing-masing punya cara pandang dan perspektif yang berbeda dalam pengelolaan keuangannya. Perbedaan-perbedaan ini sering memicu konflik, komunikasi yang buruk, dan perencanaan yang tidak matang. Akibatnya, kekayaan yang diwariskan bisa menyusut perlahan. Di generasi pertama dan kedua, pewarisnya biasanya hanya sedikit dan hubungan mereka lebih dekat. Misalnya antara orang tua dan anak, tapi di generasi ketiga, jumlah pewaris bisa meningkat drastis dan masing-masing punya hak atas bagian kekayaan itu. Saat pembagian warisan terjadi, konflik seringkali muncul. Bahkan saudara kandung pun bisa bertengkar demi harta dan tidak jarang ada yang serakah ingin mendapat lebih dari bagiannya. Setiap anggota keluarga juga punya pandangan berbeda soal uang. Misalnya, satu pihak ingin menjual aset warisan seperti emas, tanah, atau bangunan demi uang tunai. Sementara pihak lain ingin mempertahankannya untuk jangka panjang. Ketidaksepakatan seperti ini bisa menimbulkan konflik internal yang membuat pengambilan keputusan jadi sulit dan tidak optimal. Mungkin kita masih ingat sebuah perusahaan jamu legendaris di Indonesia yang didirikan oleh Lau Ping Nio atau dikenal masyarakat sebagai Nyonya Menir. Produk-produknya pernah sangat populer bahkan menembus pasar internasional. Perusahaan ini bertahan hingga 98 tahun, tapi pada tahun 2017 dinyatakan pailit dan memiliki utang hingga 9 miliar rupiah. Penyebabnya, konflik internal keluarga yang terjadi di generasi ketiganya. Dari kasus itu, kita bisa belajar betapa pentingnya manajemen konflik dan komunikasi baik dalam keluarga, agar kekayaan bisa terus dijaga dan dikembangkan lintas generasi. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi hilangnya kekayaan di generasi ketiga, mulai dari perubahan mentalitas dan mindset antara generasi, kurangnya literasi keuangan, perubahan ekonomi, hingga dinamika internal keluarga. Semua itu perlu dipahami dan dikelola dengan bijak jika ingin kekayaan bisa bertahan lebih dari sekedar 1 atau 2 generasi.